Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Perhatikan pada gambar, di situ ada gambar hewan laut paus. Paus adalah salah satu hewan mamalia yang hidup di laut. Itu berarti bahwa paus adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan, yaitu dengan cara embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Selanjutnya, perhatikan pada gambar ada lele. Lele merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa yang disebut dengan ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur, dengan cara embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Selanjutnya, perhatikan pada gambar, terdapat gambar ikan pari. Ikan pari merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur, atau biasa yang disebut dengan ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan, dengan cara embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh dengan cara melahirkan. Nah, selanjutnya untuk muatan bahasa Indonesia tentang membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok suatu laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Dan yang ketiga yaitu membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Selanjutnya, muatan mata pelajaran PPKN tentang penerapan nilai-nilai keempat sila Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, perhatikan pada gambar, ada gambar Pak RT bersama warganya yang sedang melakukan musyawarah. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yakni melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Selanjutnya, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menentukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan. Nah, selanjutnya tugas kalian yakni mengerjakan pupena halaman 38, ayo berlatih. Perhatikan hewan-hewan berikut, kelompokkan hewan-hewan berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Dikerjakan langsung di buku pupena ya. Kemudian kerjakan halaman 40, ayo berlatih nomor 1 sampai 2, ditulis di buku tulis. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.